Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshnail Autor. Saya dari kelas 1B Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk meneliti isu sosial yang ada di sekitar saya. Isu yang saya ambil adalah berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa ojek pangkalan akibat munculnya ojek online. Pada penelitian kali ini, saya memilih 3 responden untuk menjadi narasumber saya. Yang pertama, ada pengendara ojek pangkalan atau ojek pangkalan. Lalu yang kedua, ada pengendara ojek online. Dan yang terakhir, ada masyarakat ataupun penumpang. Baik, kita langsung mulai saja wawancara pada responden pertama, yaitu pengemudi ojek pangkalan. Apa sih Pak perubahan yang Bapak rasakan ketika munculnya ojek online? Ketika kita ada ojek online itu penghasilan kita menurun sekali, turun drastis lah gitu aja. Menurun drastis ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Mungkin 50% bisa gitu. Berarti emang cukup besar juga ya Pak ya? Iya, iya. Bisa. Oke. Pak, dengan adanya ojek online pastinya kan kalangan muda ini mungkin lebih memilih ojek online ya Pak ya. Tapi untuk saat ini siapa sih Pak yang masih menggunakan jasa Bapak ini sebagai ojek pangkalan? Yang menggunakan ojek online itu sebenarnya banyak orang yang itu aja nggak mau suka dengan ojek online aja. Sebenarnya kita kadang-kadang langganan dari pasar itu, dari ibu-ibu, yang kebanyakan ibu-ibu lah. Oke. Kalau anak mahasiswa juga sering kadang-kadang ya ada sedikit tapi nggak begitu banyak lah. Dari beberapa tahun terakhir gitu ya Pak, kapan sih Pak yang menurut Bapak penurunan jumlah penumpangnya itu benar-benar signifikan gitu Pak? Ya sekitar pokoknya adanya ojek online aja gitu langsung penurunan ya ada lah berapa persen, 70% lah gitu ada. Mungkin dari pas zaman Covid mungkin ya Pak ya? Iya, iya, iya. Setelah COVID jadi turun drastis. Iya, setelah Covid aja lah gitu penurunan berarti. Oke. Lalu Bapak di mana sih Pak gitu Bapak mencari penumpang ini, apakah hanya menunggu di pangkalan atau berkeliling gitu Pak? Ya kita kan ada jalurnya sendiri aja dari ini aja jalur Manisi sampai ke atas aja gitu. Oh, berarti emang ada jalur-jalurnya ya Pak ya? Iya, sebabnya ojek pangkalan gini nggak bisa masuk ke ojek online lah, sebabnya udah peraturan ojek online. Kalau dari Manisi loh, kecuali dari Cipadung Manisi itu pokoknya Bandung Timur kebanyakan gitulah. Kecuali yang jalurnya pendek itu biasa kemungkinan ada salah satu ojek pangkalan itu ikut online. Kalau khusus Manisi itu biasanya nggak bisa ikut ojek online. Mendingan keluar aja gitu. Oh, berarti emang ada beberapa tempat itu yang nggak bisa dimasukin sama ojek online ya Pak ya? Ojek biasanya Bandung Timur kebanyakan gitu. Bandung Timur itu nggak bisa masuk ojek online gitu. Oke. Lalu Pak, menurut Bapak nih ya, mengapa sih penumpang Bapak saat ini itu menurun gitu Pak akibat adanya ojek online ini Pak? Sebab itu masalah harga penarikannya itu jauh bisa dengan ojek online. Sebabnya kita istilahnya jarak tempuhnya sekian, biasanya ojek online itu ongkosnya itu penurunannya jauh bisa nih sebabnya gitu. Berarti faktor utamanya itu karena tarif ya Pak ya? Ya tarif naik. Oh, oke. Pak, dari berbagai permasalahan ini bagaimana sih Pak cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya kita pelayanannya aja, jangan terlalu istilahnya harus sabar lah pelayanannya aja. Yang lebih ditingkatkan pelayanan, karena servis atau gimana lah gitu. Kita harus ditingkatkan. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan respon ataupun tanggapan dari pengemudi ojek online mengenai isu sosial kali ini. Baik Pak, pertanyaan pertama. Apa sih alasan Bapak untuk memilih menjadi driver ojek online dibandingkan menjadi driver ojek pangkalan atau ojek pangkalan? Lebih pendapatan lebih lumayan, fleksibilitas waktu. Bebas. Jauh ini gitu ya, siapa sih pelanggan yang sering memesan jasa Bapak? Kebanyakan pelajar ya. Pelajar. Ya. Pelajar, mahasiswa mungkin ya Pak ya? Mahasiswa. Oke. Kapan sih Pak Bapak mencari ataupun memulai kegiatan Bapak ini untuk mencari penumpang? Saya mah rutin tiap pagi, jam 10 sampai jam 7 malam lah, kali malam gitu.
Ramenya itu kisaran jam berapa, Pak? Ramenya kalau pagi jam kalau pagi mainnya jam 7 berangkat kerja atau berangkat sekolah. Kalau sore jam 4 paling rame jam 4 sore. Oh, berarti emang tergantung ini juga ya, Pak, kayak masuk jam sekolah Ya, sama keluar jam sekolah gitu ya, Pak ya? Iya, Oke. Lalu di mana sih, Pak, Bapak biasanya mencari penumpang, Pak? Saya di daerah sini Oh, di daerah sini kan berarti keliling juga, Pak, apa emang stay doang? saya nongkrongnya di sini Oh, di sini kebetulan ya? daerah Cipadung gitu ya. Ya. Mengapa menurut AA minat masyarakat itu lebih condong untuk menggunakan jasa ojek online dibandingkan dengan ojek pangkalan? Kalau menurut saya mungkin ongkos lebih murah, bisa dari titik jemput sampai titik antar tepat tujuan gitu ya. Oke. Gitu. Kalau pangkalan ojek kan ada di situ gitu. Susah gitu lah. Lebih fleksibel ya, Pak? Ya, fleksibel. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana menurut Bapak dampak dari kehadiran ojek online ini terhadap ojek pangkalan? Apakah menjadi persaingan gitu sehingga penumpang yang awalnya memilih ojek pangkalan berkurang gitu, Pak? Ya kalau di rumah sih emang dampaknya emang berkurang sih kalau pendapatan ojek pangkalan, penumpang ojek pangkalan berkurang sih ya, pasti kebanyakan zaman sekarang mah pasti milihnya ojek online Pak gitu. Ya. Karena emang lebih gampang, lebih Iya, fleksibel gitu ya. gampang, fleksibel, lebih kalau dari ongkos juga lebih murah ojek online sih ya gitu. Baik, setelah kita mendengarkan respon dari pengendara ojek online dan juga pengendara ojek pangkalan, selanjutnya kita akan mendengarkan respon ataupun pandangan dari masyarakat itu sendiri. Baik, Kak. Apa sih yang AA pertimbangkan gitu ketika memilih antara ojek pengkolan dan juga ojek online? Apakah karena fleksibilitasnya atau gimana? Kalau menurut saya pribadi sih, apalagi sekarang ya di zaman era digitalis yang mana serba apapun itu dapat dilakukan dalam handphone ya. Kita sambil rebahan juga dapat gitu dilakukan. Jadi kayak lebih simpel juga. Bedanya kalau ojek pengkolan itu kan kita harus ke pengkolan ataupun ke suatu titik mereka Ya, harus datang ke tempat gitu ya. Betul. Beda lagi kalau misalkan ojek online itu kita misalkan mau dimanapun posisi kita, nanti ojek itu yang akan nyamperin ke kitanya dengan melalui handphone gitu. Berarti siapa sih yang biasanya pilih terlebih dahulu antara ojek online sama ojek pengkolan? Menurut saya mah lebih baik ojek online. Soalnya lebih simpel juga gitu. Lebih fleksibel gitu ya. Betul, tapi berhubungan dengan di Bandung Timur itu zona merah ya, tapi ya begitulah. Oke. Harus itu. Oke ya. Jadi kapan sih AA memilih untuk menggunakan ojek pengkolan gitu dibandingkan dengan ojek online? Kalau pengalaman saya belum pernah sih sebetulnya kalau ojek pengkolan, paling waktu dulu banget itu zaman sebelum ada ojek online. Saya pernah tuh naik ojek pengkolan, sekarang mah udah benar-benar enggak aja Oh, gitu. oke. Oke, A. Jadi biasanya di mana sih gitu menemukan ojek pangkalan ini gitu? Apakah hanya berada di pangkalannya saja atau memang mereka tuh berkeliling gitu? Biasanya temuin di mana? Biasanya di pangkalannya mereka selalu stay ya. Tapi kalau misalkan si tukang ojeknya itu atau orangnya itu satu kampung ataupun kenal, itu ketika lewat di jalan tinggal di itu aja, kalau Tinggal di stop ya? bahasa Sundanya di Gupayan. Oke, gitu. siap. Oke ya, jadi mengapa sih sering memilih ojek online gitu? Ojek online yang pertama, apalagi dulu itu harganya murah sekali, bener-bener ngebanting dari harga ojek pengkolan. Makanya dulu sempet itu juga ya, kalau saya setahu informasi saya dulu pernah sempet antara ojek online dan juga ojek pengkolan itu sampai ada konflik lah ya, karena ya mungkin dalam segi harga juga mereka menurunkan harga yang sangat drastis sekali ya gitu. Lebih murah juga gitu lah. Oke, jadi dari keseluruhan pertanyaan ini ya, jadi bagaimana sih pengalaman AA ketika menggunakan ojek online dan juga ojek pengkolan ini ya? Pengalaman kalau ojek online itu dari segi keamanan dan juga kredibilitas mungkin lebih terjamin ya. Soalnya kan itu mereka para ojol ataupun para drivernya itu dipantau oleh aplikasinya. Diawasi ya? Iya, betul. Adapun nanti semisal disebutnya tuh kayak kualitas atau servis mereka, mereka itu tidak
memenuhi dengan standar servis yang harus dikasihkan kepada para konsumen ataupun penumpang, itu nanti penumpang bisa mengajukan komplain lewat kayak semisal ratingnya Iya, gitu. betul. Jadi bisa gitu.